Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saripah dengan NIM 72114190034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Manajemen bab 5 yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Bahasan yang pertama yaitu peranti keras. Di sini terdapat dua, prosesor dan memori. Prosesor adalah tempat pemrosesan data dilakukan. Intel Advanced dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat pada banyak komputer mikro populer. Yang kedua nih, memori. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory (RAM), mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Kemudian Blue Gene terdapat 4 yaitu ruang penyimpanan, alat-alat input, input device, alat-alat output, output device, dan multimedia. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap (fixed storage) adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Media penyimpanan yang dapat dilepas (removable storage) biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash disk, CD, ataupun yang lainnya. Yang kedua, alat-alat input atau input device. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang serupa. Terdapat 2 kendala bagi data yang diterima dari manusia. Pertama, lambat. Kedua, biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti data yang diterima dari mesin, data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Yang ketiga yaitu alat-alat output atau output device. 2 alat output yang paling dikenal adalah layar komputer, yang terkadang disebut monitor, dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Kemudian yang keempat, multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan, berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cacat fisik. Sekarang alat-alat komputasi. Terdapat 4 yaitu yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, seperti contohnya Treo 650 dari Palm Ing, BlackBerry, Samsung Galaxy, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jaringan rumah. Jaringan komputer rumah sama populernya dengan TV kabel, dan perusahaan telepon memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Perusahaan telepon manual, modem DSL, digital subscriber line yang mampu membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Dan yang keempat, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro, yaitu update sistem operasi, virus, dan spyware. Terdapat 2 jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu: update untuk sistem operasi dan untuk piranti lunak aplikasi. Dampak jaringan nirkabel mudah tapi rentan.
yaitu terdapat dua peranti lunak. Yang pertama peranti lunak sistem dan yang kedua peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Komputer yang lambat dan spyware. Nah, tadi kan yang pertama. Nah, yang kedua ini peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai ini atau biasa dikenal sebagai piranti lunak off the shelf, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting, yaitu 1. Peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. 2. Peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Nah, sekarang apa sih spyware itu? Spyware itu biasa disebut perangkat pengintai, adalah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya dan memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Di dalam komunikasi terdapat 7 komponen. Yang pertama koneksi publik, saluran pribadi, jaringan pribadi maya virtual private network, alamat jaringan internet, protokol untuk komunitas komputer, komunitas jaringan, dan paket. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps, 56.000 byte per detik. Saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan, leased line, dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk digunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain secara pribadi sehingga perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan piranti lunak tunneling. Piranti lunak tunneling sebenarnya hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Nah, paket. Paket ini biasanya namanya paket jaringan atau network paket adalah satuan informasi dasar yang dapat ditransmisikan di atas jaringan atau melalui saluran komunikasi digital. Terdapat 3 jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal, local area network, adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam satu area terbatas. Misalnya, satu ruangan, sekolah, laboratorium komputer, atau gedung perkantoran. Yang kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan luas. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak fisik sekitar 30 mil. Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh suite di dalam satu gedung atau seluruh departemen beberapa gedung dalam satu organisasi. Yang ketiga, internet. Nah, internet ini memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Intranet adalah jaringan dalam organisasi yang membatasi aksesnya hanya kepada anggota-anggota organisasi yang menggunakan intranet. Sedangkan extranet merupakan jaringan yang memiliki otorisasi hingga di luar batas perusahaan. Masuk nih pada bahasan yang terakhir, yaitu konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah media komunikasi suara melalui internet seperti komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet. Komunikasi membutuhkan standar karena berbagai perusahaan pembuat peranti keras, komputer, dan telepon harus memiliki penyajian data yang sama dan dapat dipahami yang bergerak di sepanjang media komunikasi. International Organization for Standardization menciptakan standar-standar Open System Interconnection
untuk komunikasi data yang kita pergunakan sekarang. Pembahasan pada bab ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.